berbagi praktik baik budaya positif calon guru penggerak Pancasila. Salawat dari sana lebih baik, terutama kita mengajak cara hidup yang selama ini bukan tidak baik, tapi kita akan membuat perubahan. Bagaimana kita mengajar itu bisa lebih terminat, tertarik oleh anak-anak kita.
ke rumah, ngadu ke orang tua, saya yang dimana, kita yang dimana ya oleh orang tua. Tapi sekarang sepertinya terbalik. Ada niat baik dari guru, bapak ibu, kita ini guru, silakan kalian ubah. Kita marah terhadap anak bukan seperti polisi dengan penjara. Kalau kita beranggapan kita ngewer selagi tidak berdarah-darah, selagi tidak pingsan anak ini, kalau dulu wajar untuk memberi efek gerak terhadap anak-anak ini. Tapi sekarang kita harus hati-hati memberi pelajaran, menegur, bernada kasar terhadap anak didik kita ini. Jadi kita harapkan dengan adanya sosialisasi, diseminasi dari guru-guru penggerak, kita ambil hikmahnya, kita praktikkan yang dianggap baik, kita berikan pengajaran kepada didik kita itu bisa kita katakan seceria mungkin. Tak banyak lagi ngomong terlalu keras seperti kita dulu. Itu sebagai kajian kita bersama. Jadi kalau kemudian juga HP, baru baca juga guru yang meriksa HP, ada yang dipolisikan juga meriksa HP anak, bukan meriksa, terindikasi anak itu menyimpan konten-konten yang tidak seharusnya mereka lihat. Buka HP-nya itu dipolisikan, dianggap melanggar hak asasi. Jadi sebaiknya kita tidak usah memberi kesempatan kepada anak kita itu membawa HP. Kalau terpaksa membawa HP, sesudah dipakai dikumpul lagi. Cuma kalau dikumpul nanti juga mempunyai risiko bagi kita. Kalau kita teledor, HP itu hilang. Jadi bagaimana strateginya lah? Kalau diharuskan membawa HP, HP itu aman dan HP itu tidak disalahgunakan oleh siswa-siswa kita. Bapak mengharapkan kita semua tadi hadir, tapi apa saya tapi Bapak harapkan bisa kita lanjutkan kepada yang tidak hadir. Nah, seperti yang kita ketahui, sekolah ini tempat berkolaborasi itu antara kita guru, antara para sekolah, teknik, pendidikan ini yang ada sekarang, kemudian dengan siswa. Kalau ada apa-apa sistem pendidikan kita sudah kita lakukan, jangan kita lakukan sendiri, terutama mengenai murid siswa. Ini tentang yang masa-masa kelas itu terhadap kelas 9 biasanya. Nah, ibu-ibu sekalian
Jadi itu mengenai sistem pendidikan kita. Kemudian Bu Sartika ini merupakan calon guru penggerak angkatan 9. Nah, sudah beberapa teman-teman itu ada lagi angkatan sebelah ya. Masih buka lah, sampai tanggal 27 besok habis. Yang berminat, yang mampu fisiknya kuat, kata-kata Bu Lisa tadi, yang mentalnya kuat, ikut. Kalau Bapak sesuai tenaga lagi, ibu-ibu ini ya masih punya potensial kita jam masih semangat buat berikan datang. Jadi itu mengenai guru penggerak. Jadi satu lagi asumsi dan opini saya, jangan kita menganggap guru penggerak itu hebat. Sama-sama kita belajar. Jangan menganggap guru penggerak itu lebih dari segalanya. Tidak ya. Kita sama-sama yang paling utama mereka ikut program itu untuk kamu Bu Sartika. Nah, kita ambil ilmu mereka itu, kita lihat ilmu mereka itu, kita kolaborasikan, kita praktekkan yang kita anggap mampu untuk mempraktekannya. Ini juga di sekolah kita masih kita belum sekolah penggerak kamu masih apa kemarin? Kita ngambil itu kemarin ya guru mereka kita masih mandiri belajar. Jadi kalau sudah mandiri belajar apa mandiri belajar? Mandiri belajar. Merdeka belajar, merdeka berbagi, satu lagi mandiri berubah. Jadi sekolah kita ini walaupun kita sudah kulitnya suratnya kita mengenal, tapi masih memakai kurikulum 2013. Jadi K13. Jadi kalau ini terus dianggap baik, kurikulum merdeka ini ya kita lanjutkan dengan jenjang berikutnya. Nah, itu mengenai kegiatan mengenai kurikulum merdeka yang kita terapkan di sekolah. Nah, kemudian Bu Sartika silakan nantinya berbagi dengan kawan-kawan kita yang ada ini apa yang akan Ibu Sartika bagikan, terutama praktik baik tadi. Kalau Bapak yang praktik baik itu ya gawe yang sudah dilakukan. Gawe yang sudah dilakukan nah dibagikan dengan orang lain. Gawe itu yang bagus, yang kira-kira baca dicontoh oleh orang lain dan bisa diterapkan oleh orang lain. Nak membuat pesawat, tapi kalau bagaimana cara menanam buku yang baik, bagaimana cara
mengajak agar anak itu tertarik dengan yang apa kita ajarkan bisa. Nah, salah satu yang pernah Bapak baca kegiatan pramuka itu membuat opini publik itu. Jadi opini publik itu mereka baca apa yang kita lakukan bagus, bisa mereka tiru. Nah, kemudian tentang anak-anak kita ini, sekarang banyak HP. Mereka itu bukan membaca apa yang seharusnya membaca. Jadi literasinya itu tak jalan. Kita makinnya, oh dia tahu lepang, mana nana lepang dibaca itu ini. Buka lepang itu mah ini, cara nanam mah ini, masa tumbuhnya mah ini dibaca. Nah, yang itulah diterapkan ke anak agar mereka itu gemar membaca. Kalau sudah membaca, kita itu kalau dengar baik dapat. Tapi kalau sudah kita dengar, kita tulis, ingatlah 50% itu. Apalagi sudah didengar, kita tulis, dibaca lagi. Luput baca lagi baca. Nah, itulah kira-kira yang harus kita lakukan, yang harus kita terapkan terhadap anak-anak yang dianjurkan oleh guru Merdeka. Muat konten. Bapak tidak belajar mendengar Pak. Muat konten. Konten itu cacat drama. Nah, dianggap mereka habis. Kira-kira begitu. Nah, Gibran itu berbeda. Jadi antara anak satu dengan yang lain itu berbeda. Audien itu ada 3. Bedakan. Ada yang gemar visual. Lalu melihat, oh, apa yang mereka? Kalau kita mau cewek dulu, ngantuk. Kemudian air, wah, ibu itu nyanyi, Pak. Oh, ibu itu ngomong. Ada lagi karena kinestetik. Jadi mereka itu senang dengan berbagai macam yang diikutsertakan. Oh, ini bisa huruf K kalau dicampur A kita ambil. Nah, jadi berbeda-beda maksudnya itu, maksud dari kurikulum Merdeka itu kita bisa
bisa membedakan anak janin sama rasakan. Jangan memberi nilai 0 kepada ikan yang tidak bisa memanjat pohon. Begitu. Dan kira-kira mereka mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Beberapa hari kerja dan banyak lagi yang Bapak bicarakan, nanti silakan kalian berbagi ya. Kami begitu. Ya. Jadi ya materi itu silakan kalian serap. Yang bingung tanyakan mengurus sertifikat, yang ngurus sertifikat yang nggak tahu itu googling kira-kira begitu. Mau belajar, karena kita sama-sama belajar. Jangan dianggap lebih, jangan dianggap hebat, tapi kita sama-sama berkolaborasi, berbagi niat baik, berbagi praktik baik. Itu saja mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sekolah Bapak Kepala Sekolah yang telah menyampaikan sambutan. Selanjutnya yang ketiga, cara doa. Doa akan disampaikan oleh Ibu Sumiana SPDI kepada Ibu Sumiana, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan lafiyin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan wa maghfiratan qabla al-maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa ajirna min Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, acara yang selanjutnya itu adalah diseminasi atau praktik baik yang akan disampaikan oleh Ibu Sertika SPD. Kepada Ibu Sertika dipersilakan. Dan berluaskan gerakan di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Kandi, yang terhormat Wakil Kepala Sekolah dan semua rekan yang sempat hadir hari ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dalam ruangan melaksanakan
baik budaya positif, calon guru penggerak angkatan 9. Salawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Baiklah Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Hari ini saya akan menyampaikan atau berbagi praktik baik budaya positif calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Ogan Ilir di SMP Negeri 3 Tandis. Di situ ada pertanyaan, apa harapan kita untuk sekolah kita? Apa solusi kita untuk mewujudkan harapan tersebut? Tentunya kita sebagai warga SMP Negeri 3 Kandis ini punya harapan, punya cita-cita untuk sekolah kita. Baik, Bapak. Di sini saya punya sedikit kertas kecil. Saya ingin tolong dituliskan harapan kita dan bagaimana solusi kita mewujudkan harapan itu untuk sekolah kita. Tuliskan harapan. Baiklah Bapak Ibu, saya minta tuliskan harapannya untuk sekolah kita tercinta dan bagaimana solusi untuk mewujudkannya. Sudah ditulis di ini di gulung kertas. Tentunya kita semua punya harapan, punya cita-cita untuk sekolah kita. Sudah digulung kertasnya Bu. Oke, itu profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah karakter dan kemampuan murid yang dibangun dalam keseharian dan kehidupan kita sehari-hari. Tentunya setiap anak, setiap murid itu sudah mempunyai keunikan masing-masing. Semua anak itu sudah mempunyai kemampuan masing-masing. Dan kita bantu, kita gali minat belajar anak tersebut. Itu dari profil pelajar Pancasila ada 6. Yang pertama, kembali lagi ke slide. Yang pertama itu membina akhlak, beriman, kemudian berwawasan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Itu profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, seperti kita ketahui, kegiatan kita setiap hari Jumat itu ada pembacaan Yasin bersama, ya Bu. Kita dokumentasikan, ini anak-anak kita gilirkan Bu, Pak. Kita gilirkan anak-anak itu bertugas menjadi, ada yang membaca Yasin, ada yang membaca doa, dan ada kutub singkatnya Pak, tausiah singkat. Dari situ ada pembelajaran tentang agama Islam, bisa meningkatkan akhlak dan keimanan siswa Pak. Ya.
Jadi dengan anak-anak belajar membaca Yasin, mereka punya keberanian, Bu. Punya keberanian dan akhirnya bisa suatu hari nanti bermanfaat dalam masyarakat, Bu. Ya, kemudian lanjut, Bu. Ini semua budaya positif. Setiap hari Bapak sebelum mulai belajar itu kami minta anak-anak berbaris di depan kelas, Pak. Jadi kami berbaris di depan kelas, sebelum masuk kelas dirapikan dan anak-anak cuci tangan dulu, Pak, cuci tangan. Kemudian sampai masuk kelas anak-anak berdoa, Pak. Sama saat sebelum pulang begitu juga, Pak. Lanjut, Bu. Ya, bergotong royong, ya, Bu. Tentunya tadi kembali ke profil pelajar Pancasila, bergotong royong. Artinya bekerja sama, kita saling membantu. Ini kami dokumentasikan saat anak-anak bekerja bakti, kita menjaga ini setiap hari, Pak, setiap hari Bapak Ibu. Tak bosan-bosan, Pak, ngajak anak. Ya, ayo anak kita sama-sama jaga kebersihan lingkungan, kelasmu. Nah, ini. Tapi saat ini jujur, Pak, saya sedih, Pak. Karena dengan cuaca kabut asap, Pak, jadi kita terhalang untuk melakukan kegiatan di luar kelas seperti upacara setiap hari Senin. Ya, jadi ini upacara bendera setiap hari Senin. Sama, Pak, Ibu. Anak-anak juga kami gilirkan, Pak, jadi petugas. Jadi anak-anak tuh tumbuh motivasi dan rasa keberaniannya, Pak. Kita gilirkan jadi petugas upacara bendera. Ini kemarin ada kegiatan AMBK. Ini kemudian, Pak, kerajinan, Pak. Kerajinan anak, ya, Bapak Ibu. Jadi bahwa kita ketahui, ya, bahwa anak-anak kita itu punya keterampilan, mereka punya kemampuan, keunikan masing-masing yang harus kita bantu, kita gali, Bu, ya. Seperti ini ada kerajinan kemarin anak di kelas 7 ini, ya. Kemarin. Lanjut. Nah, kemudian saat proses belajar mengajar itu anak kami sekali-sekali, Pak, menggunakan model belajar berkelompok. Jadi anak di situ berkolaborasi, Pak. Mereka berkolaborasi, berdiskusi dari materi pelajaran dan mempresentasikannya, Pak. Lanjut. Iya, disiplin, positif, dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini ada teori kontrol. Itu menurut William Gassel. Jadi, ya, menurut William itu bahwa untuk mengontrol anak itu dengan teori kontrol. Nah, apa itu teori kontrol? Jadi pada dasarnya kita tidak dapat memaksakan kehendak pada anak.
kuatkan karakternya. Kita kasih motivasi. Di sini tentang teori kontrol tadi, ya. Jadi teori kontrol itu Anda yang bisa mengontrol diri, tentu jelas. Kita bisa mengontrol diri kita sendiri, ya. Kalau simulasi responnya orang lain bisa mengontrol saya, tentu orang lain bisa mengontrol. Tetapi kembali lagi teorinya ada pada diri sendiri, ya Bu. Lanjut. Disiplin. Nah, disiplin, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi, ya Bu, menanamkan motivasi pada murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan mereka hargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi kita menumbuhkan motivasi dengan anak-anak tadi. Makna disiplin. Ini makna disiplin menurut Ki Hajar Dewantara, ya, untuk mencapai kemerdekaan atau konteks pendidikan itu menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah harus disiplin yang kuat. Disiplin tadi bagaimana? Motivasi dalam diri, motivasi kemauan dulu Bu. Seperti misalnya kalau kita sekolah, pasti semua orang itu punya niat. Niatnya dari dalam diri dulu Bu, sehingga timbul disiplin positif tadi. Lanjut Bu. Ya, makna disiplin ini menurut yang Diani dosen dalam bukunya Restructuring School itu mengatakan bahwa disiplin berasal dari bahasa Latin, ya. Kemudian disiplin itu untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus memahami betul alasan mereka mengikuti suatu aliran, sehingga memotivasi yang terbangun adalah motivasi tadi, motivasi dalam diri, kemauan anak dulu Bu. Nilai-nilai kebajikan, ya. Nilai kebajikan menurut Ki Hajar Dewantara, ya, di mana itu kedua pakar pendidikan, yang satunya Ki Hajar Dewantara dan Diani Gosen, itu tujuan mulia di sini adalah mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita tanamkan nilai-nilai kebajikan. Tentunya kalau dengan kata-kata kebajikan berarti nilai kebaikan, ya Bu. Nah, ini mengutamakan nilai-nilai kebajikan tadi. Artinya kembali lagi ke motivasi intrinsik, motivasi dalam diri. Lanjut Bu. Ya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini nilai-nilai kebajikan universal, ya. Kembali lagi kepada profil pelajar Pancasila tadi, itu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak, ya Bu. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ya, ini standar pendidikan nasional. Yang pertama itu dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif. Tentunya kita sebagai warga negara, warga sekolah dibutuhkan kerjasama Bu, ya, untuk menciptakan atau mewujudkan tujuan kita dan tujuan mulia. Tujuan mulia di sini adalah penerapan disiplin positif. Itu menciptakan murid yang berkarakter, berakhlak mulia, disiplin, murid yang santun, jujur, peduli dan bertanggung jawab. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini ada pertanyaan, ya Bu. Di sini ada pertanyaan, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Artinya misalnya siswa kita kasih tugas, pasti dalam hatinya
bila saya tidak mengerjakan tugas, bagaimana? Apa yang akan terjadi? Kira-kira dihukum apa tidak? Nah itu ini apa? Motivasi hukuman tadi. Jadi dalam hati anak itu punya pertanyaan, apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukan sesuatu tadi? Lanjut. Yang kedua, untuk menghindari imbalan atau penghargaan. Jadi kembali lagi ke motivasi intrinsik tadi, Bu, atau motivasi dari dalam diri. Anak itu belajar, berprestasi memang benar-benar dari dalam dirinya, motivasi diri sendiri, bukan mengharapkan imbalan atau penghargaan. Misalkan aku hari ini pengen mendapatkan nilai ulangan 100 karena aku dikasih hadiah oleh si ibu A. Artinya anak itu tidak mempunyai motivasi dalam diri, tetapi anak tadi karena ingin mendapatkan hadiah atau imbalan. Yang ketiga, motivasi yang ketiga ini adalah motivasi yang sangat bagus. Ya. Jadi kita dalam diri punya pertanyaan, apa yang terjadi? Akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Jadi benar-benar kira-kira saya akan menjadi seperti apa jika saya melakukannya? Ya. Ini motivasi dalam diri. Artinya melakukan sesuatu itu, akan ada manfaatnya, Bu. Akan ada manfaatnya dari sesuatu yang kita lakukan. Lanjut, Bu. Ya, lanjut. Ini restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya restitusi ini adalah proses mengajak anak yang bermasalah atau melanggar aturan, kita ajak dalam pemecahan masalahnya sehingga mereka bisa kembali ke kelompok yang tumbuh dengan karakter yang lebih kuat lagi. Jadi kalau dengan restitusi ini, ya Bu, kalau anak yang salah itu atau melakukan pelanggaran tidak boleh dihukum. Lanjut, Bu. Restitusi juga merupakan kolaboratif, ya, kolaboratif antara guru dengan siswa dalam mencari solusi pemecahan masalah tadi. Disiplin yang sudah bermakna positif. Jadi disiplin positif tadi ada dua. Yang pertama bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Lanjut, Bu. Ya, lanjut, Bu. Nah, ini tindakan restitusi. Jadi ya Bu, tindakan restitusi itu sebenarnya kita mengajak anak berdialog. Andaikan anak tadi punya masalah atau melanggar aturan, seperti ini kemarin ada contoh anak yang melanggar aturan memakai sepatu berwarna abu-abu, dan satunya anak yang melanggar aturan berkelahi. Jadi anak itu tidak kita hukum, ya Bu. Kita melakukan pendekatan, Bu, dengan anak. Kita tanya identitas anak, bagaimana bisa terjadi pelanggaran itu, kemudian apa tindakannya dalam memecahkan suatu masalah tadi, dan seperti apa ke depannya anak. Jadi anak itu kita lakukan pendekatan, kita tanya apa penyebab melakukan pelanggaran dan tindakan ke depannya anak akan seperti apa. Lanjut. Hukuman, ya. Hukuman itu terkadang kalau anak melakukan kesalahan, tentu ya Bu, tentu kita melakukan hukuman, tetapi hukuman ini tidak terencana, tiba-tiba. Karena kalau kita di kelas niatnya mau belajar, mau ngajar benar-benar, tiba-tiba ada yang buat jengkel, yang ganggu temannya. Nah, jadi terjadi hukuman itu
benar-benar tumbuh motivasi dalam diri, motivasi intrinsik, bukan belajar itu mengharapkan penghargaan atau hadiah. Lanjut. Oke, lanjut. Nah, penghargaan menghukum tadi, ya. Jadi misalnya kalau kita melakukan penghukuman tadi, kalau anak salah, pasti anak itu sudah merasa takut dihukum. Jadi tidak boleh lagi Bu, kita mestinya melakukan pendekatan. Kita tanya apa sebabnya, bagaimana tindakan anak ke depan. Lanjut Bu. Ya, lanjut. Restitusi, ya. Restitusi tadi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Oke, lanjut. Cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi membantu murid memiliki tujuan. Disiplin positif memulihkan dirinya dari kesalahan tadi. Artinya anak yang melanggar atau melakukan kesalahan tadi tidak kita hukum, tetapi kita lakukan pendekatan atau disiplin positif, ya, agar mereka kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Oke, lanjut Bu. Ciri-ciri restitusi, ya. Restitusi bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan anak tadi. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi itu adalah tawaran. Kita tawarkan dengan anak. Bisa anak yang melakukan. Jadi ke depannya kamu bagaimana? Oke, lanjut Bu. Keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas. Seperti tadi kata saya, misalnya dalam kelas ya Bu, kita sebagai wali kelas kita buat sama-sama keyakinan. Kita sama-sama berdoa sebelum belajar. Kita sama-sama menghargai teman. Itu adalah keyakinan kelas. Kita sama-sama belajar dengan aktif. Oke, lanjut Bu. Ya, lanjut. Lanjut Bu. Ini bentuk keyakinan kelas tadi. Jadi keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ya. Keyakinan kelas itu berupa pertanyaan universal. Pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Misalnya tadi kita sama-sama belajar sebelum berdoa. Kita sama-sama menghargai teman. Kita sama-sama belajar aktif dan kreatif di kelas. Itu merupakan keyakinan atau kesepakatan kelas. Lanjut Bu. Ya, lanjut. Oke, lanjut Bu. Nah, ini ya keyakinan kelas. Misalnya hormat. Contohnya kita meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Dan yang ketiga, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Ini merupakan keyakinan kelas atau kesepakatan di kelas. Restitusi, ya. Restitusi atau 5 posisi kontrol. Posisi kontrol tadi Bu, dalam diri kita, ya. Ya, restitusi tadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi tadi anak yang melanggar, yang melakukan kesalahan, kita lakukan pendekatan, diskusi, kita tanya apa sebabnya, mengapa, dan apa tindakan mereka untuk memperbaiki masalah ke depannya. Oke, lanjut Bu. Lanjut. Nah, ini ya
Restitusi 5 posisi kontrol. Jadi ada 5 ya posisi kontrol. Yang pertama itu menghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat itu pemantau, yang kelima sebagai manajer. Kembali ke awal ke teman tadi. Penghukum. Penghukum ya. Di sini posisi kontrol kita sebagai bapak ibu guru misalnya sebagai penghukum. Nah, ini contoh, patuhi aturan saya. Artinya kita membuat di situ kita berperan sebagai penghukum. Perbuat rasa bersalah. Nah, ini contoh kecil. Ibu sangat kecewa dengan kamu. Misalnya si anak melakukan kesalahan tadi. Kita mengatakan ibu sangat kecewa dengan kamu. Artinya kita di situ sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga itu sebagai teman. Ya, boleh kalau saya jujur kalau dalam kegiatan di luar kelas misalnya mau senam atau kegiatan gotong royong, saya anggap anak itu sebagai teman. Ayo nak, bantu ibu. Ayo nak, sama-sama bantu ibu. Di situ peran kita sebagai teman. Di sini pemantau. Ya, pemantau ini biasanya kalau di kelas saat anak melakukan proses belajar mengajar, kita melakukan pemantauan atau mengontrol anak tadi. Lanjut. Yang terakhir 5 posisi kontrol itu sebagai manajer. Nah, posisi bapak ibu guru yang sangat baik itu adalah sebagai manajer. Di mana manajer itu adalah posisi terakhir. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi yang atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini. Jadi tadi kembali ke keyakinan kelas. Misalnya kita buat keyakinan kelas sama-sama saling menghormati. Kembali ke permasalahan anak berkelahi tadi. Artinya anak itu sudah melanggar keyakinan kelas, melanggar saling menghormati tadi. Nah, di sini segitiga restitusi, ya. Di situ tadi ada 5 peran. Yang pertama sebagai penghukum, pemantau, teman, pembuat rasa bersalah, dan manajer. Tadi jika anak melakukan kesalahan, kita lakukan segitiga restitusi. Kita lakukan keyakinan dulu, kemudian kita lakukan pendengaran. Kita tanya apa sebabnya. Nah, ini menstabilkan identitas. Jika anak melakukan kesalahan tadi, ya jadi kita itu berkata, berbuat salah itu tidak apa-apa nak. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti ini. Kita bisa menyelesaikan masalah. Artinya, ya, kita itu memberikan motivasi, Bu. Misalnya anak tadi bersalah, bukannya kita ejek ataupun kita, ini ngapain ngelakuin kesalahan. Jadi bukannya kita marahi, tapi kita kasih semangat agar anak itu tumbuh motivasi untuk memperbaiki dirinya. Ya, ini validasi tindakan yang salah jika anak melanggar tadi. Jadi kita mengatakan, padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk daripada. Artinya kita masih kita angkat anak, masih kita kasih motivasi. Artinya kesalahan yang dilakukan anak ini tidak apa-apa. Jadi tumbuh dalam pikiran aku. Berarti aku bisa memperbaiki masalah ini. Ini adalah menanyakan keyakinan. Apa yang kita percayai sebagai keyakinan? Apa nilai-nilai umum yang telah kita kesepakati? Tadi di kelas membuat keyakinan kelas atau kesepakatan. Misalnya saling menghormati antara teman.
lagi berkelahi, artinya anak itu suka melanggar keyakinan kelas dengan berkelahi dengan temannya. Tapi tadi Bu, bukannya kita hukum, bukannya kita marah, tapi kita lakukan segitiga restitusi tadi. Kita lakukan pendekatan, kita beri motivasi, kita tanya apa sebabnya sehingga anak tadi melakukan pelanggaran berkelahi tadi. Dan kita tanya tindakan anak itu ke depannya bagaimana dari permasalahan tadi. Ini standar nasional pendidikan, ya. Dalam penerapan program positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan pada posisi kontrolnya saat ini. Itulah Bapak Ibu, terima kasih telah penyampaian berbagi praktik baik tadi. Jadi intinya di sini yang pertama tadi adalah disiplin positif, kemudian kontrol diri atau teori kontrol, dan restitusi. 5 restitusi tadi. Yang pertama itu sebagai penghukum, sebagai pembuat bersalah, sebagai teman, dan manajer. Terima kasih Bapak Ibu. Kembali ke MC. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Santika atas pemaparannya tentang diseminasi atau berbagi praktik baik budaya positif calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tuban Ilir. Acara selanjutnya kita tanya jawab, dan sesi tanya jawab dipersilakan 2 pertanyaan dari Bapak Ibu yang hadir pada siang ini. Dipersilakan. Kepada Ibu Sumiana untuk menanggapi apa yang telah disampaikan Ibu Santika, silakan. Saya akan menanggapi dari praktik Santika tadi ya. Ini di sini teman-teman kami sudah baik ya, luar biasa sekali penerapan praktiknya, baik positifnya yang disampaikan Ibu Santika pada kita semua. Semoga kita semua bisa terus menerapkan untuk kedepannya kita bisa lebih baik lagi dan lebih maju lagi. Ya, itulah. Terima kasih kepada Ibu Santika ya. Baiklah, terima kasih Bu Sumiana ya Bu. Intinya di sini kita sama-sama belajar ya Bu, sama-sama belajar berbagi untuk melakukan yang terbaik tentunya ya, sehingga dapat menerapkan budaya positif ini lebih baik lagi. Ya, terima kasih Bu Sum. Kembali ke Ada Bapak Ibu yang lain, ada yang ingin bertanya atau menanggapi apa yang telah disampaikan Ibu Santika? Mari bisa. Baik, terima kasih. Saya akan menanggapi apa yang sudah dipaparkan oleh Bu Santika tadi. Tadi saya dengar ada segitiga restitusi. Oke, baik sekali ya. Di mana kita sebagai guru berperan sebagai manajer. Nah, jadi Bapak atau Ibu guru harus memotivasi murid dalam proses pembelajaran, yaitu motivasi intrinsik, tumbuh motivasi dari dalam diri anak itu. Oke, terima kasih, itu saja. Baik sekali ya, terima kasih kepada Ibu Lisa. Betul sekali ya Bu, kembali kepada ketiga restitusi tadi. Peran kita sebagai manajer, 5 posisi kontrol tadi. Peran kita sebagai manajer di situ kita memberikan motivasi kepada anak ya Bu, sehingga tumbuh keinginan dan motivasi dalam diri anak. Seperti misalnya melakukan segala sesuatu, tidak hanya belajar, misalnya gotong royong tadi, kemudian
kemudian dalam belajar, tumbuh motivasi anak. Benar-benar aku hari ini ingin belajar, berprestasi. Bukan anak itu mengharap imbalan atau hadiah, tapi motivasi dalam diri sendiri. Terima kasih Bu. Baiklah, mungkin saya juga akan menambahkan sedikit dari pemaparan diseminasi atau praktik baik yang disampaikan oleh Bu Santika tadi. Di sini saya akan menambahkan tentang budaya positif pembacaan Yasin pada setiap hari Jumat. Mungkin itu dulu sudah pernah kita laksanakan sebelum COVID-19 menyerang kita, itu sudah kita laksanakan. Setelah ini kita sudah sekolah seperti biasa, kita lakukan kembali pembacaan Yasin setiap hari Jumat. Ini sudah sangat baik kita lakukan kembali di sekolah kita. Semoga budaya baik ini tetap kita lakukan dan secara berkelanjutan tetap kita laksanakan. Terima kasih. Balik ke Balai Besar kita. Baiklah, terima kasih Ibu Ika. Betul sekali ya Bu, bahwa salah satu kegiatan yang bisa meningkatkan keimanan akhlak anak itu dengan kegiatan Yasin bersama. Banyak lagi kegiatan yang lain seperti pemahaman agama Islam ya Bu. Dari situ kegiatan Yasin bersama tadi, anak-anak bisa bermanfaat ke depannya Bu, bisa bermanfaat untuk masyarakat. Dari situ juga anak akan tumbuh motivasi dan rasa percaya dirinya. Itu saja Bu, terima kasih. Pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pemaparan Ibu Santika tadi, dengan kalau kita sejak di kurikulum 13 kemarin sampai sekarang kan itu ada literasi setiap pagi itu. Untuk guru terutama saya ngajar baik setiap pagi sebelum mulai belajar kami sudah mulai itu budaya baik, menghafal surah-surah pendek, membaca doa-doa pendek. Jadi itu sudah merupakan budaya baik bagi siswa SMP negeri 3 Kades ini, perlu untuk ketahui seperti itu dan demikian. Terima kasih ya Ibu Fiska. Sebenarnya bukan kata Ibu tadi, budaya positif itu sudah ada, ya, sudah ada, tetapi kita meneruskannya, ya Bu. Bukan tidak ada, tapi sudah ada. Tapi kita meneruskannya dan agar menjadi lebih baik lagi. Seperti benar kata Ibu Fiska tadi, pembacaan ayat pendek, pembacaan Yasin sebenarnya sudah ada, tapi kita meneruskannya, ya. Oke, terima kasih Ibu. Kembali ke demikianlah pemaparan atau diseminasi praktik baik dari Ibu Santika, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Ogan-Ilir. Yang terakhir kita akan menutup. Marilah untuk menutup acara kita siang hari ini kita melapaskan lapas hamdalah. Alhamdulillah. Dan semoga budaya positif yang telah kita terapkan di sekolah kita tetap kita laksanakan dan berkelanjutan. Amin. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.